Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah, ada pertanyaan seorang ibu di YouTube ketika saya membahas tentang haji mabrur, ya. Pertanyaannya menarik. Bagaimana, Pak? Katanya, kalau ibadah haji atau umroh menanganyuk atau nyecil, sehingga kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu dalam keadaan punya utang. Itu pertanyaannya yang eh, saya yakin perlu kita bahas. Jadi, apakah sah ibadah haji punya utang besar? Jawabannya tentu saja bagaimana utangnya. Apakah memberatkan? Apakah jika kita meninggal di tanah suci, siapa yang bertanggung jawab? Yang jelas kan kita tidak boleh memberatkan ya, karena ibadah haji dan umroh, khususnya ibadah haji, ditegaskan di dalam surat Ali Imran 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Walillahi, karena Allah, 'alan nas diperintahkan, diwajibkan kepada manusia, hijjul baiti, ibadah haji ke Baitullah, manis tato'a ilaihi sabila. Kan di situ manis tato'a, bagi orang yang memiliki kemampuan ilahi pergi ke sana sabila di jalannya. Paman kafaro, barang siapa yang menolak, kufur, fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya atas alam semesta. Jadi bukan karena Allah butuh, tapi justru ibadah haji itu diperintah karena Allah, dan manusia yang butuh, manusia yang diperintah, manusia yang berkewajiban, itu juga bagi yang mampu. Nah, mampu itu bagaimana? Makanya saya katakan tadi, harus dipertimbangkan kemampuannya. Kalau tadi menanganyuk atau nyicil, atau ada kreditan, ada travel yang menawarkan juga kan, bisa ditanggung oleh anyukan atau nganyuk. Nah, maka jawabannya tergantung kepada kondisi itu. Kalau menimbulkan berat, umpamanya beratnya pulang ibadah umroh atau pulang haji harus bayar hutang, padahal tidak punya duit untuk membayarnya, itu kan tidak mampu itu. Nah, kalau menimbulkan kemadorotan, kan daful mafasid itu muqaddamun ala jalbil masoli, harus mendahulukan mencegah kemadorotan, mencegah kemalaratan. Makanya kalau mau nganyu harus dipertimbangkan dulu. Pertama, kapan bayarnya, dengan cara apa, mendesak atau tidak. Kedua, kalau kita meninggal, jangan sampai jadi beban keluarga karena punya utang. Makanya kalaupun nganyuk harus dipertimbangkan, kira-kira kalau kita meninggal di tanah suci, lunas nggak utangnya? kalau kalau kita meninggal di tanah suci otomatis lunas, saya yakin tidak memberatkan itu. Mungkin istitoah, karena kan sekarang ibadah haji itu syaratnya ada tentu saja takwa, tujuannya karena walillahi ala nasiyul bait, dan bekalnya takwa, kemudian dana, ya, duitnya harus mampu wilayah sabila. Terus yang ketiga, eh, jiwa, ya, harus kuat, fisik, jasad. Dan yang keempat adalah um, kuota, ya. Makanya kan doa Rasulullah kepada yang mau berumroh, berhaji, zawadakallahu taqwa.
wa ghafara dzanbak wa yassara 'alaikal khair haitsu ma kunta. Semoga Allah membekalimu takwa. Nah, jadi jawadakallahu takwa dan mengampuni dosa, wa ghafara dzanbak, dan mendatangkan kebaikan. Jadi kebaikan itu, apalagi kalau kita perhatikan haji mabrur itu dalam riwayat Ahmad juz 15 halaman 91, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Kan surga itu paling mahal pahalanya, paling hebat. Wal umroh ilal wal umrotan awal umroh ilal umroh yukaffiru ma bainahuma. Umroh ke umroh itu mengampuni dosa di antara umroh itu sendiri dan haji mabrur. Nah, persoalannya kan seperti apa haji mabrur itu? Ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Yang Jabir bin Abdullah itu adalah sahabat yang mendampingi Rasul ketika ibadah haji dan umroh. Itu Musnad Ahmad 29 halaman 7. Qala Rasulullah SAW, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabrur, bagaimana tandanya haji mabrur? Rasul bersabda, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Memberi makan orang, artinya membantu orang yang membutuhkan, ya, meremaweh, jadi dermawan, pulangnya itu Pak Salam dan menyebarluaskan perdamaian. Jadi kalau berdasar hadis ini, pulang ibadah haji itu, pulang umroh itu menjadi berehan, menjadi dermawan. Bagaimana mungkin bisa dermawan kalau pulang haji, pulang umroh harus bayar utang. Nah, makanya harus dibuktikan it'amut ta'am. Jadi pulang haji dan umroh itu semakin kaya sehingga bisa menyumbang orang yang membutuhkan, wa ifsya'us salam, dan menyebarluaskan salam. Makanya bukan masalah boleh atau tidak, bukan masalah sah atau tidak, bukan masalah itu. Pertimbangkanlah apakah pulang haji itu kita bisa it'amut ta'am, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kita perhitungkan itu. Kemudian ifsya'us salam, menyebarluaskan perdamaian. Saya kira itu ya jawaban saya untuk seorang ibu yang mempertanyakan haji mabrur. Yang dicari adalah buktinya it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Dan pulang haji mesti memiliki kemampuan untuk menyumbang pada pihak lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.